guys, selamat pagi. Pagi ini topiknya santai, mungkin unek-unek ya, soal tentang pemberlakuan ganjil genap. Barangkali kalian semua pernah mengalami bagaimana hal-hal seperti ini di era pandemi yang akan usai, kemudian berlaku sistem ganjil genap yang sepertinya bertambah wilayahnya ya. Nah, pagi ini saya berada di sini di Cikini sebenarnya sambil menunggu jam dokter di Rumah Sakit Kencana. Yang jam janjinya itu jam 9-an pagi. Nah, tapi karena kita bertemu dengan aturan ganjil genap, ya terpaksa hari ini genap sementara plat mobil kita ganjil, ya terpaksa kita harus cepat datang dan menunggu di sini di Cikini. Memang ada hal yang unek-unek, namanya kita unek-unek ya pagi ini, sebab ada plus minus sebenarnya. Karena ketika tadinya berpikir untuk naik kendaraan umum, kereta api, sebab naik kereta api sekarang sudah cukup bagus ya, cukup nyaman dan nggak jauh. Di belakang ini kalau kita lihat nih, di belakang hotel ini ada stasiun kereta, kebetulan nggak lewat ya, nggak ada, bisa nampak stasiun kereta Cikini. Tetapi ini kemudian ada perubahan lagi beberapa hari yang lalu terjadi perubahan yang mendadak soal jalur yang tadinya dari lokasi saya bisa langsung turun Cikini, sekarang kita harus ganti kereta di Manggarai, kemudian hanya beda satu stasiun, berpindah ke kereta yang lain menuju ke sini. Sementara berpindah dari satu jalur dengan kereta yang lain, pengalaman saya sebelum pandemi yang lalu memang merepotkan sekali ya, naik turun untuk yang memang berobat ada masalah di kaki, orang-orang yang seusia saya. Artinya bahwa ganjil genap itu baik, tapi harusnya pelaksanaannya dipikirkan matang-matang, akibat ininya bagi masyarakat luas, termasuk kesiapan pada transportasi umum. Tentunya saya setuju kalau ganjil genap itu diberlakukan sebab untuk membatasi kepadatan di jalan-jalan tertentu yang memang padat. Jalan-jalan tertentu itu yang selalu padat sebenarnya Jalan Sudirman Tamrin, Jalan Gatot Subroto, daerah Kuningan itu. Tapi ketika semua diberlakukan di pinggiran, memang harus ada kebijaksanaan untuk melihat transportasi umum. Sebab ketika semua jalan ini kemudian ditutup, berpikir nggak transportasi umum itu menjadi padat dan crowded? Orang tentunya akan beralih ke situ, dan yang paling praktis memang transportasi umum adalah kereta. Berpikir nggak kereta itu kemudian akan menjadi tumpukan orang seperti masa-masa yang lalu? Padahal sekarang kita belum tuntas sama sekali dengan COVID, masih ada. Itu yang menurut saya menjadi sesuatu yang kurang bijaksana. Bukan karena saya melihat dari diri sendiri ya, tapi mungkin banyak orang yang mengalami seperti saya. Ketika kita ingin memilih menggunakan transportasi umum, tetapi kemudian semua orang dalam waktu yang sama berpikir untuk menggunakan transportasi umum. Dan memang yang paling praktis itu adalah kereta, karena memang kereta sekarang sudah nyaman dan sebagainya. Tetapi ketika semua orang berpikir yang sama di waktu yang sama, bayangin tuh, terjadi penumpukan lagi di situ. Sementara kita harus menjaga semua hal saat ini, walaupun kita menggunakan masker dan sebagainya. Saya nggak tahu ini kebijakan Gubernur DKI untuk melihat ini. Ini perlu nih Pak Anies, rasanya juga. Makanya ketika hukum itu sangat perlu sekali, karena hukum itu sebenarnya berfungsi mengatur ketertiban. Tetapi ingat, salah-salah menggunakan hukum bukan pencapaian ketertiban yang ada, malah sebaliknya. Hukum itu esensinya adalah membuat orang menjadi bahagia. Tetapi kalau 50% saja masyarakat yang masih mengeluh dengan adanya aturan itu, perlu dipertanyakan apakah aturan hukum itu sudah betul. Karena
Hans Kelsen bilang hukum itu semestinya membahagiakan, karena esensinya hukum itu hadir untuk menjaga agar supaya interaksi dalam masyarakat dalam semua aspek itu menjadi tertib. Ketika tertib kan orang nyaman, iya kan? Demikian guys, semoga ini message ini, pesan ini bisa tersampaikan kepada yang berwenang. Selamat pagi.